kita juga nggak mungkin kan anak tuh di rumah terus, bahkan yang homeschooling sekalipun tetap aja ya dia butuh teman gitu ya, butuh lingkungan luar selain keluarga gitu, merencanakan gitu dia nanti mau jadi apa sih gitu sesuai dengan yang dia sukai dulu. Ibaratnya kalau di film-film teh apa psikopat gitu ya, ya malah bisa buat ngebunuh gitu, jangankan pisau ya. Nah, Bun, itu kan tadi tentang orang tuanya gitu ya. Iya. Kita sebagai orang tua menyiapkan masa depan anak. Kalau lingkungan berpengaruh seperti apa buat eh, menyusun atau merencanakan masa depan anak-anak Ya, si remaja? oke, selain ada peran orang tua, justru ya yang saling berpengaruh juga, yang tidak kalah berpengaruh pasti ada faktor lingkungan ya. Karena anak-anak itu terutama remaja sudah mulai ingin memisahkan diri dari orang tua ya, lebih senang main sama teman-teman dibanding sama orang tuanya gitu. Betul. Oleh karena itu sangat penting sekali ya untuk memilih lingkungan terbaik yang sesuai dengan fitrah anak itu, dan juga tentu saja tidak lupa tetap menanamkan nilai-nilai ketauhidannya gitu. Nah, seperti itu Teh. Makanya kenapa salah satu kita mendirikan Ashifa ya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak seperti itu ya. Karena sangat berpengaruh tuh, apalagi kalau secara sosial ada yang namanya konformitas ya. Anak remaja itu cenderung berperilaku sesuai dengan kebiasaan teman-temannya agar bisa diterima di lingkungan pertemanannya itu. Iya, Seperti iya, itu. sepakat ya. Memang yang paling sering kita temui juga seperti itu gitu ya. Bagaimana dia bukan jadi orang lain, tapi bagaimana apa yang lingkungan sukai ya supaya kita bisa masuk ke lingkungan itu gitu Iya ya. betul. Nah, jadi di lingkungan atau di mana sih tempat yang memang dirasanya tuh paling tepat gitu untuk menyiapkan masa depan para remaja itu, Bun? Sebenarnya kalau ditanya lingkungan yang paling tepat, yang pasti yang utama dari rumahnya dulu ya. Keluarga Ya, ya. keluarga dulu sebagai agen sosialisasi primer yang pertama gitu. Lingkungan itu sebenarnya setelah anak di usia tertentu baru dilepas ke lingkungan kan gitu. Dari kita lahir pasti kan sama orang tua dulu ya gitu, sampai misalnya sudah bisa mulai berjalan baru dikenalkan dengan teman seperti itu. Jadi memang pondasi utamanya di rumahnya dulu. Nah, tapi kita juga nggak mungkin kan anak tuh di rumah terus, bahkan yang homeschooling sekalipun tetap aja ya dia butuh teman gitu ya, butuh lingkungan luar selain keluarga gitu. Tapi memang pondasi utamanya dari rumah. Insya Allah kalau di rumahnya sudah kuat, pondasinya sudah kuat, tauhidnya sudah insya Allah mantap ya, dia akan bisa berbaur dengan lingkungan tapi juga tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan di rumahnya. Seperti itu. Iya, dia mau berkembang menjadi sosok yang seperti apapun kalau ketauhidannya dia udah nancep gitu ya di nuraninya, ya insya Allah dia tidak akan keluar dari koridor aturannya gitu. Iya, Maksudnya betul. aturan Allah gitu ya. Iya. Bagaimana Islam ini mengatur kita tuh masa depan yang baik tuh tidak hanya secara materinya atau misalnya secara kesuksesan kita di sini, tapi ada beberapa hal yang memang ya kita nggak boleh melewati dari batas itu Iya, gitu betul. ya. Nah, tapi apakah dalam hal itu juga anak-anak perlu mentor tuh, misalnya yang supaya mereka bisa terus diingatkan atau misalnya mentor yang ya dalam dalam hal perencanaan masa depannya mereka gitu? Kalau mentor sendiri atau pembimbing khusus ya, ya pasti sebesar apapun anak itu, kita pun ya udah berumah tangga pasti kan orang tua tetap harus mengontrolnya ya. Jadi mentor yang utama tetap orang tua gitu, dan juga mungkin ada mentor-mentor lain yang mensupport ya, seperti itu. Tapi dilihat juga kondisi anaknya. Ada anaknya yang cukup nih didampingi aja gitu, cukup diingatkan gitu, dia sudah dewasa, sudah bisa merencanakan sendiri gitu, cukup diingatkan. Ada juga yang memang butuh benar-benar istilahnya kayak kita harus menjelaskan gitu, kamu ini step-stepnya, dia tinggal menjalankan kayak gitu ya. Cuma memang remaja itu baiknya di usia tertentu kita hanya mengarahkan saja, bukan berarti seperti anak
TK yang atau SD yang harus kita dikte gitu. Kalau sudah remaja udah SMP mungkin sudah mulai bisa dilepas sedikit-sedikit. SMA apalagi SMA ya gitu. Jadi sesuai tarafnya, kondisi umurnya, tapi tetap tidak dilepas begitu saja gitu, terutama dari orang tuanya. Iya, tapi penting nggak sih Bun kayak misalnya atau perlu nggak ya misalnya anak-anak tuh kan kalau dari kecil Mm-mm. mereka apa ya rencana yang paling sederhana aja misalnya mereka bangun tidur ya Mm-mm. bikin daily activity gitu ya Mm-mm. habis ini mereka mau ngapain Iya, ditulis kalau SD kan kita diajarin kayak iya gitu tuh. betul. Nah kalau udah remaja apakah perlunya si remaja itu menuangkan mimpinya misalnya atau harapan dia mau jadi apa Mm-mm. someday gitu ya di secara tertulis gitu. Iya, kalau untuk remaja ya biasanya sih berhubungan sama perencanaan karir gitu ya. Mhm, Dari BK sendiri sih sudah ada ya namanya layanan karir gitu. mhm, Yaitu tadi yang pertama itu dia harus tahu dulu mengenal dirinya sendiri, potensinya, minat bakatnya dan juga dia merencanakan gitu. Dia nanti mau jadi apa sih gitu sesuai mhm, dengan yang dia sukai dulu. Nah, misalnya saya juga suka mendengar ya, membaca gitu di konten-konten beberapa orang yang mungkin secara karir dia sudah lebih maju dibanding seusianya. mhm, Ada yang dia kuliah di luar negeri gitu atau mendapat beasiswa. Nah, itu biasanya direncanakan sejak dia sudah mulai tahu nih, misalnya dia suka bahasa, dia seneng banget gitu ya dengan pelajaran bahasa. Nah, mhm, dia bercita-cita mungkin ingin kuliah di luar negeri gitu. Nah, kalau dia udah punya cita-cita ke situ, biasanya dia sudah mulai bisa mengarahkan, oh berarti kalau mau kuliah di luar negeri harus belajar bahasanya lebih serius lagi gitu. mhm, Mungkin bisa ikut les gitu atau ikut komunitas kayak mhm, gitu. Seperti itu sih. Intinya memang kalau misalnya kita sudah tahu tujuannya misalnya kemana, itu lebih mudah kita membuat step by stepnya gitu. Memang mhm, bagus sekali kalau memang si keluarga atau guru bisa memfasilitasinya gitu. iya ya dan kayaknya lucu aja gitu kayak misalnya, 5 sentimeter dari jidat istilahnya gitu Oh ya, iya iya. dibayang-bayang aku mau jadi dokter, oh berarti aku harus gini, harus Iya gitu, betul. gitu ya. Mm, Tapi dengan mudahnya sekarang dukungan teknologi gitu ya, mm, anak-anak tuh udah mulai bisa akses informasi dengan luas. mm, mm, Kayak misalnya tadi belajar bahasa atau mm. misalnya komunitas itu kan bisa diikuti secara Online. online, Mm, betul. Tapi, apakah dia juga bisa membawa pengaruh yang seperti apa gitu Bun, si teknologi ini tuh buat, masa depan mereka tuh? iya, jadi teknologi itu ibarat pisau ya gitu. Gimana kita sebagai pemakainya gitu. Kalau misalnya si yang memakai pisau itu adalah seorang chef, Mhm, pisau itu bisa jadi alat untuk membuat bahan makanan kan ya, mhm, memotong daging, mhm, memotong bawang dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang memakainya itu adalah seorang yang memang punya niat yang jahat, ibaratnya kalau di film-film teh psikopat gitu ya, iya iya, ya malah bisa buat ngebunuh gitu. mhm, Jangankan pisau ya, pensil pun, pulpen dan sebagainya kalau memang si orang itu punya niat jahat bisa aja dipakai gitu. Jadi mhm, teknologi pun tergantung siapa yang memakainya gitu dan mhm. ada plus minusnya kayak gitu. Baiknya untuk pembatasan akses teknologi ke anak-anak kita, ya katakanlah yang paling mudah pemberian gadget gitu, itu Mm-mm. gimana sih Bun? Pemberian gadget ya disesuaikan dengan usianya ya Mhm, gitu. Usia tertentu memang tidak boleh pakai gadget sama sekali. Nah, di bawah 2 tahun itu nggak boleh gitu. Kalaupun mau ya tetap orang tua yang pegang gitu, jangan sampai dikasih gitu. Apalagi dibeliin gadget sendiri ya. Jangan dulu ya. Karena secara radiasi juga itu berbahaya buat matanya, juga bisa komunikasinya jadi mhm, speech delay gitu. mhm, Nah, tapi kalau untuk balik lagi ke remaja, memang tidak bisa dipungkiri ya, sekarang itu sangat bergantung sekali kita dengan teknologi gitu. mhm, Justru kalau dimanfaatkan dengan baik itu akan menunjang kan tentang mhm, perencanaan karirnya, perencanaan masa depannya kayak gitu. mhm. Dan pola pikir mereka juga bisa up to date gitu ya kalau Mm-mm. mereka ngikutin perkembangan teknologi gitu nggak sih ya? Iya, betul Mhm. sekali. Oh iya, dan ya namanya juga anak-anak ya, kadang-kadang kalau kita tidak dengan baik mengawasinya gitu ya, Mm-mm. atau mendampingin dia ketika menggunakan gadget atau teknologi lainnya gitu ya, kemungkinan juga di situ ada potensi mereka melakukan apa namanya
browsing yang terlalu luas gitu Betul. istilahnya gitu ya. Nah, tapi juga dari mudahnya gadget gitu atau kita dengan karakter anak-anak remaja saat ini yang paling banyak dipengaruhi oleh teknologi, oleh gadget, oleh sosmed gitu ya. Itu bisa memunculkan ketidakpastian gitu nggak sih Bun? Kayak misalnya anak-anak labil. Mm-mm. Aduh nanti mau jadi ini, enggak deh jadi ini gitu ya. Itu gimana menurut pandangan Bunda? Iya, jadi namanya sifat manusia ya. Kalau misalnya kita membaca informasi, mendapat informasi itu harus bisa memfilter ya. Jangan sampai justru malah itu tadi membuat kita jadi khawatir berlebih, jadi overthinking atau bahkan jadi insecure misalnya dengan pencapaian orang gitu. Oleh karena itu kita juga harus bisa tahu batasannya nih. Kok ternyata dengan membuka misalnya Instagram ya, kita melihat teman kita kok udah keren, udah sejauh ini, kita masih di sini-sini aja, masih stuck di sini gitu. Mungkin bisa jadi kita harus jeda dulu nih, jangan terlalu fokus di dunia mayanya gitu. Cuma lebih balik lagi ke diri kita. Oh, nggak apa-apa, kita masih di sini. Apa sih yang bisa kita maksimalkan lagi gitu. Udah stop dulu deh ya, buka sosmednya gitu. Karena bisa jadi kalau diterusin malah jadi berdampak negatif gitu ya. Kita menjadi insecure gitu, merasa kok gini-gini aja sih nggak ada perubahannya gitu. Karena kan titik mulai seseorang juga beda-beda ya, nggak bisa disamakan gitu. Bisa jadi memang dia mah kenapa bisa cepat ke luar negeri karena belajar bahasa Inggrisnya dari SD misalnya, sedangkan kita belajarnya baru dari SMP gitu kan. Jadi titik mulainya juga beda gitu. Seperti itu sih Teh. Jadi memang teknologi itu pasti ada sisi negatif, ada sisi positifnya gitu. Makanya orang tua harus bisa tetap mendampingi anaknya gitu. Ya tapi kayaknya anak muda sekarang tuh kayak gampang tersugesti dengan istilah aduh kesehatan mental misalnya ya atau misalnya overthinking aduh aku khawatir gitu dan lain-lain. Nah, dari sepengalaman Bunda nih menghadapi mungkin remaja yang pernah curhat atau mungkin yang pernah minta pandangan dari Bunda, gimana cara eh, memberikan atau mendampingi anak-anak yang dia punya kekhawatiran ya atau punya kecemasan untuk nanti dia gedenya tuh bakal gimana ya, masa depannya gimana ya, itu gimana Bun? Boleh sharing nggak? Jadi kecemasan dalam merencanakan masa depan ya, kayak Kurang gitu. lebih kayak gitu. Ya, jadi kalau kecemasan itu ya pasti namanya manusia itu secara natural suka ya kayak gitu. Misalnya kita khawatir gitu. Satu sisi itu ada positifnya juga ya teman-teman ya, Teh Ajeng juga. Jadi kan kita lebih lebih aware gitu ya, lebih sadar kalau harus kita planning gitu ya. Nggak bisa namanya ya gimana nanti weh gitu, tapi nanti gimana gitu. Nah, kalau dari psikologi juga memang ada masa remaja itu masa stres dan storm gitu, dimana banyak sekali stresor ya yang membuat dia tuh khawatir berlebih dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin ya salah satu tipsnya adalah itu tadi ya, menanamkan ketauhidan kepada Allah. Jangan sampai kita merasa khawatir berlebih tapi juga kita lupa bahwa segala sesuatu udah ditetapkan, baik buruknya seperti apa kayak gitu. Karena apa? Karena kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan untuk kita pasti akan terjadi gitu. Sebaliknya kalau itu bukan buat kita ya kita berusaha sebagaimanapun tidak akan terjadi kayak gitu. Masya Allah. Nah itu sih betul ya. Apa yang sudah ditakdirkan untuk kita pasti akan kita dapatin gitu ya. Adapun yang belum rezeki kita ya pasti gimana pun caranya nggak akan ini ya. Tapi kan Iya, memang kita ada kewajiban sebagai manusia untuk terus berikhtiar iya gitu ya dengan betul. maksimal. Dengan ikhtiar kan ketika gagal pun kita mendapat pelajaran, ketika berhasil ya kita bersyukur Iya gitu. seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Keren banget Bud ya. Mudah-mudahan ini memotivasi para Amin. ayah bunda di rumah Iya. gitu ya, yang nggak cuma saya juga nih yang ngedengerin yang punya sama-sama anak-anak gitu ya, bagaimana nyiapin masa depan anak-anak kita ya, kecemasan yang muncul dari diri kita sendiri sebagai orang tua atau anak-anak kita juga sebagai yang mereka akan menjalaninya gitu ya. Mudah-mudahan selalu ada hal positif yang kita bisa pelajari setiap harinya kalau Betul. membersamai anak gitu ya Bun. Iya. Makasih Bunda Ya Muti, sama-sama Teh Ajeng. dan boleh ada sedikit salam buat
ayah bunda di rumah. Ya ayah bunda semua, ayo kita sama-sama belajar ya. Saya belajar, Teh Ajeng belajar, bukan berarti kita lebih pintar ya, tapi kita sama-sama mendampingi anak kita. Dan yang paling penting jangan lupa cek feeling anak-anak kita, apakah mereka merasa kita mencintai mereka, memfasilitasi mereka dengan baik. Jangan cuma kita aja yang merasa sudah maksimal gitu, sedangkan anak-anak kita masih punya tangki cinta yang belum terisi seperti Masya itu. Allah. Check feeling, it's a must. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.